Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya menampilkan PPT saya dari tugas pengembangan organisasi. Tentang tugas saya itu jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan tim kerja sistem sosial sosioteknikal peningkatan mutu kekaryaan. Pertama, kita mulai introduction-nya, background. Terdapat beberapa jenis intervensi dan kita dapat menggolongkannya dalam 4 jenis. Pertama, human process intervention. Kedua, structural intervention. Yang ketiga, human resource management intervention. Yang keempat, strategic intervention. Lanjut, pengembangan tim kerja. Yang pertama, baik di dalam kelas ataupun tempat kerja butuh tim untuk membuat bersatu. Yang kedua, ada proses pengembangan alami yang harus dilalui oleh setiap tim. Tiga, selalu memperhatikan evolusi ini berguna sehingga sebagai anggota tim kita bisa mempersiapkan diri untuk bekerja efektif. Keempat, maka perlunya pengembangan tim kerja dalam suatu kelompok. Terakhir, dengan adanya hal tersebut, maka akan mempermudah kita untuk melakukan suatu ekspansi terhadap tim kerja kita. Next, selanjutnya tahap pertama, forming atau pembentukan. Yang pertama, tahap ini mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas yang akan dikerjakan. Yang B, situasi intinya adalah situasi yang tidak aman dan selalu berhati-hati dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif. Yang C, penghargaan terhadap peran ini yang dilakukan oleh anggota lain dalam kelompok tersebut dikenali dari kehadiran seseorang dan penerimaan terhadapnya dalam satu kelompok itu. Yang D, tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Lanjut tahap kedua, storming stage atau tahap curah gagasan. Yang pertama, tahap ini termasuk yang sulit untuk dilalui oleh kelompok tersebut. Yang kedua, merupakan tahap penting bagi kesehatan pengembangan suatu kelompok. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aktif atau gaya aslinya. Yang terakhir, pada tahap ini akan muncul ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tim tersebut. Lanjut, tahap 3, tentang norming atau penormaan. Pertama, tahap norming ini yaitu saat anggota kelompok mengetahui perbedaan dan telah mereka atasi mereka akan masuk ke dalam tahap ini. Yang kedua, tim akan melakukan pengajian ulang tentang kemajuan dan fungsi yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, anggota tim telah belajar dan mereka akan mempunyai lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada tujuan mereka. Yang keempat, ciri perilaku, aturan dasar, dan prosedur formal yang kemungkinan terlewatkan di awal sekarang mulai dianggap serius. Nah, lanjut. Tahap keempat, tentang performing atau bekerja tahap aksi. Tahap performing ini dibagi 4 juga. Yang pertama, tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal anggota kelompoknya tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah dibangun di WW. 2. Bersikap produktif, tugas-tugas akan diselesaikan. Ketiga, terjadi dengan jangka waktu yang berbeda ke tim lainnya dan bisa terjadi cepat atau lambat. Keempat, semua tim dalam tahap ini bekerja adalah bersikap proaktif dan tidak selalu menunggu arahan dari pihak manajemen. Lanjut tahap performing. Pembentukan curah gagasan, penormaan, dan kemudian bekerja tahap akhir dalam pengembangan tim. 2. Tim yang bekerja adalah tim unit yang sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. Sistem sosioteknikal dibagi 3, yaitu pertama, social technical system dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerjaan organisasi yang kompleks. Yang B-nya, sosioteknikal sistem mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Yang C-nya, istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks masyarakat dan perilaku manusia. Sosioteknikal. Option A, social technical system ini adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersamaan.
Yang B-nya, secara tekniknya, sasarannya adalah memaksimalkan pemenuhan tugas. Secara sosial, sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Dan dari kedua komponen tersebut muncullah optimasi kerja antara sistem dan user. Objek sosio-teknikal sistem. Nah, dibagi dua, jika kita bisa mengamati mengapa dibuat sistem absensi, alasan paling mudah adalah karena sistem ini dapat memantau kultur disiplin suatu organisasi atau institusi. Yang kedua, dengan begitu kita dapat menilai seberapa optimalkah kerja organisasi bekerja untuk mencapai tujuannya. Lanjut sosioteknikal. Pada intinya, teori ini adalah teori yang mengedepankan prinsip optimalisasi bersama sehingga sebuah organisasi dapat secara optimal berunjuk kerja. Dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Nah, lanjut tentang peningkatan mutu kekaryaan. Dan upaya yang sistematik dalam kehidupan organisasional melalui cara di mana para karyawan diberi kesempatan untuk turut berperan menentukan cara bekerja dan sumbangan yang mereka berikan kepada organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Peningkatan mutu kekaryaan. 8 faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu hidup kekaryaan. Yang pertama, imbalan yang adil dan memadai. Di sini maksudnya dengan imbalan adil dan memadai adalah bahwa imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya harus memungkinkan penerimanya untuk memuaskan berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan dan sesuai pula dengan standar pengupahan dan pengkajian yang berlaku di pasaran kerja. Nah, artinya tuh imbalannya tuh yang diterima oleh karyawan harus pada sepadan dengan imbalan yang diterima orang lain yang melakukan pekerjaan sejenis. Lanjut, kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman, di mana pekerja dan lingkungan kerja yang menjamin bahwa para pekerja terlindungi dari bahaya kecelakaan. Segi pentingnya dan kondisi demikian ialah jam kerja yang memperhitungkan bahwa daya tahan manusia ada batasnya. Karena itulah ada ketentuan mengenai jumlah jam kerja setiap hari, ketentuan istirahat, dan ketentuan cuti. Yang ketiga, kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan, artinya pekerja harus diselesaikan memungkinkan penggunaan aneka ragam keterampilan. Misalnya terdapat otonomi, pengendalian atau pengawasan yang tidak ketat karena manajemen memandang bahwa bawahannya terdiri dari orang-orang yang sudah matang, tersedia informasi yang relevan, dan kesempatan menetapkan rencana kerja sendiri, termasuk jadwal mutu dan pemecahan masalah. Keempat, kesempatan untuk berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Quality of work life mengandung pengertian bahwa kekaryaan seseorang terdapat kemungkinan berkembang dalam kemampuan kerja yang tersedia, kesempatan menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru yang dimiliki. Di samping itu, dengan menyadari bahwa perubahan pasti terjadi di masa depan, ada jaminan bahwa pekerjaan dan penghasilan seseorang tidak akan hilang. Yang kelima, integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Melalui quality of work life, dalam organisasi tidak ada tindakan atau kebijakan yang diskriminatif. Jadi statusnya tuh dengan berbagai simbolnya tidak ditonjolkan. Hierarki jabatannya, kekuasaan memang tidak digunakan sebagai dasar untuk berperilaku, terutama yang sifatnya manipulatif. Keenam, ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Menurut Quality of Work Life, menjamin bahwa dalam organisasi tidak ada pihak yang campur tangan dalam urusan pribadi seseorang. Oke, lanjut. 7. Keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Dengan bekerja pada suatu organisasi, maka seseorang akan menyerahkan tenaga dan waktunya kepada penggunanya. Untuk itu, ia menerima imbalan, tetapi tidak berarti bahwa dengan menjadi karyawan pada suatu organisasi sehingga tidak boleh lagi melakukan kegiatan lain. 8. Tentang relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Relevansi sosial adalah bahwa program QL tadi setiap karyawannya dibina agar memiliki kepersepsian tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasional seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kewajiban menghasilkan produk bermutu tinggi, berguna bagi masyarakat. Ketiga, pelestarian lingkungan. Keempat, pembuangan limbah industri dan limbah domestik. Kelima, pemasaran yang jujur. Keenam,
cara teknik menjual dan tidak menimbulkan harapan yang berlebihan, praktek pengelolaan sumber daya manusia. Yang terakhir, praktek pengelolaan sumber daya manusia. Oke, sekian dari saya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.